Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sky Community. Hari ini adalah hari kedua pada pelatihan kita, yaitu pelatihan pembelajaran interaktif menggunakan Peerdex. Kita sudah memasuki hari kedua pada pelatihan kali ini. Pelatihan kali ini kita akan mulai bagaimana caranya menggunakan Peerdex. Peerdex itu sendiri yaitu adalah media yang akan nantinya membuat sebuah pembelajaran menjadi interaktif. Karena di sini peserta didik ataupun siswa dapat memberikan yang namanya tanggapan secara langsung pada presentasi yang kita sampaikan. Dan di sana kita akan dapat langsung melihat respon juga nanti tersusun rapi dan sistematis. Nah, Peerdex ini sendiri juga adalah salah satu media pembelajaran yang sangat interaktif yang bisa dimanfaatkan pada saat-saat seperti ini, yaitu PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi, karena kita menekankan pada pembelajaran jarak jauh dan ini adalah pembelajaran interaktif, Peerdex itu amat sangat bermanfaat dan bisa difungsikan sebagai media ataupun model pembelajaran yang akan kita gunakan. Lah, jadi Peerdex ini merupakan aplikasi luar biasa yang dapat digunakan secara gratis. Secara gratis tanpa kita harus menginstal ataupun membuang-buang memori di laptop kita ataupun komputer. Karena Peerdex itu sendiri sebenarnya adalah layanan dari Google, yaitu masuk ke dalam yang namanya add-ons. Lah, add-ons itu banyak sekali, salah satunya adalah Peerdex. Kalau kita kenal, selain add-ons Peerdex, kita juga bisa yang namanya itu add-on namanya From Limiter. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu pernah membuat soal ulangan, lah itu di sana ada yang namanya From Limiter dan masih banyak add-ons yang lain. Nah, untuk kali ini kita akan tahu bagaimana caranya menggunakan Peerdex. Pertama-tama kita buka dulu yaitu My Drive, yaitu dari Google Drive kita. Lalu kita pilih yang namanya Google Slide. Jadi setelah kita membuka Google Slide, tampilannya akan seperti ini. Tampilan Google Slide sudah ada seperti ini. Lalu kita di sini klik Add-on. Nah, kita akan mencari add-on Peerdex itu sendiri. Kita get add-on, lalu kita tunggu. Lah, di sini sudah muncul tampilannya saat kita klik tadi get on atau mendapatkan add-on. Di sini sudah langsung ada Peerdex. Nah, tadi yang saya bilang bahwa add-on itu banyak sekali. Selain Peerdex, ada yang namanya Nearpod for Google Slide, ada MetiType, ada Lucidcard, ada yang di sini Kaizena, ada Slide Translator, Easy Accent, ada Hipatia Krita, dan masih banyak add-on yang lain. Nah, untuk itu kita di sini sudah bisa melihat ya banyak sekali add-on yang dapat dimanfaatkan, dan ini ada yang secara gratis dan berbayar. Karena di sini sudah muncul, maka kita klik Peerdex. Nah, di sini kita akan menuju ke install. Jadi install di sini ini tidak akan menambah lah atau mengurangi memori laptop ataupun perangkat Bapak Ibu semua. Tapi ini terinstall di Google kita. Jadi aman ya Bapak Ibu. Klik install lalu continue.
Oke, di sini kita lihat, di sini kita mensetujui allow. Klik done. Nah, di sini kita sudah menginstal dari add-on itu. Lalu di sini langsung muncul tampilan seperti ini, Peer Dex. Ada Start Listen. Nah, di sini kita bisa mengklik Start Listen. Kita akan memulai lah di sini. Complete my account. Jadi di sini ya, di sini menu-menunya di sini ada text, ask student a question. Ada text, ada choice, ada number, ada website, ada draw, ada draggable. Lalu di sini ada add audio to slide. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai pengajar ataupun guru untuk menambahkan agar slide kita itu interaktif. Jadi nantinya slide kita itu dua arah, guru bisa langsung bertanya dan siswa juga langsung bisa merespon seketika di saat kita menampilkan slide ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita tadi lihat dulu di sebelah sini bahwa kita itu akan mengaktifkan akun dulu ya untuk meregistrasi tadi tampilan teacher login di sini. Di sini kita harus memasukkan dulu akun email kita. Oke, di sini kita memilih sebagai let's set up your account. Ada teacher, ada student juga di sini. Lah kita memilih untuk menjadi teacher. Nah, di sini. Jadi Google Schools ini adalah salah satunya bekerja sama ataupun layanannya dari Peerdex juga. Di sini ada single sign on, ada unlimited file, ada add-ons integration, ada extended lesson, ada export class data dan synchron roster. Di sini adalah hal-hal ataupun fitur-fitur yang dapat digunakan di dalam Google School dan Peerdex. Ini adalah keuntungannya atau keunggulannya. Di sini kita klik Authorize with Google. Di sini kita akan pilih email akun yang mana yang akan kita pilih. Lalu kita mensetujui dengan klik allow. Lalu di sini your stabilizer kita bisa misalkan di sini di sini kita bisa klik misalkan akan menambahkan teks. Nah, bagaimana cara menambahkan teks? Nah,
Update slide misal. Di sini, nah, student write your response. Nah, jadi di sini misalkan saya akan membuat tulisan apakah manusia membutuhkan orang lain, ataupun misalkan kita akan ganti yang lain, misalkan dengan judul bagaimana menambahkan slide lagi. Lah, kita klik new. Nah, ini tampilannya kan tadi seperti ini. Kita bisa misalkan merubah ini. Nah, oke, kita bisa lihat tampilan bahwa di sini sudah ada menu-menu, ada Ask Student a Question di sini. Nah, ada text, choice, number, website, ada draw, ada juga di sini ada draggable, ada add audio to slide. Tapi di sini ada tanda-tanda bahwa yang ada bintangnya berarti premium. Kita harus membayar untuk mendapatkan menu-menu tersebut. Nah, di sini ada publish and share listen, ada how Pure Deck works. Nah, di sini sudah ada tampilan-tampilannya. Di sini saya akan membuat, di sini judulnya adalah interaksi sosial by. Di sini misalkan nama saya. Oke. Slide kedua kita akan misalkan menambahkan misalkan lalu kita bikin slide lagi yang baru. Misalkan kita di sini akan menambahkan
Oke, kita akan misalkan menambahkan sebuah gambar, insert image, upload from computer. Kita sesuaikan gambarnya. Tema sudah menambahkan gambar dan lain. Tapi bagaimana sih langkah awalnya kita untuk membuat tampilan Piredex menjadi lebih menarik? Nah, di sini kita akan mulai langkah yang pertama. Jadi kita menambahkan add-on di sini, kita harus sabar dan dipastikan dulu koneksi internetnya berjalan dengan lancar. Kalau di tampilan awal di sini yang untuk draggable dan add audio slide itu masih ada tanda bintangnya. Tapi setelah kita melakukan login, maka kita bisa menggunakan itu tanpa harus membayar. Tapi perlu diketahui akan ada batas waktunya untuk menggunakan yang namanya draggable add audio to slide. Jadi nanti akan ada waktu tertentu kita diharuskan untuk membayar. Jadi kalau misalkan sudah sebulan pemakaiannya, kita nanti akan membayar. Tapi kalau misalkan kita tidak ingin menggunakan fitur tersebut, maka kita bisa menggunakan fitur-fitur gratis yang telah disediakan. Oke, pertama di sini kita akan menambahkan teks. Klik tadi teks. Lalu di sini diproses, ada interactive question. Oke, kita memberikan pertanyaan misalkan kita menambahkan pertanyaan di sini. Nanti kita klik slide selanjutnya. Kita misalkan di sini ingin menambahkan sebuah gambar. Jadi untuk menambahkan sebuah gambar, kita di sini klik insert, lalu image. Nah, image-nya itu kita juga bisa misalkan mengambil upload dari komputer yang kita gunakan ini, search the web, drive, foto, URL ataupun kamera. Misalkan di sini saya akan mencari melalui website. Nah, di sini kita bisa search misalkan adalah interaksi.
di sini akan muncul gambar-gambar yang misalkan kita sesuai atau tidak dengan gambar-gambar ini, bisa digunakan atau tidak lah. Kita akan menambahkannya dengan mengkliknya. Oke, insert. Nah, di sini muncul gambarnya. Kita bisa sesuaikan. Oke. Lalu misalkan menambahkan pertanyaan lagi di sini dengan klik teks. Oke. Lalu slide selanjutnya kita klik plus. Sudah menambahkan gambar, kita bisa menambahkan yang lain. Misalkan kita menambahkan text box, kita menambahkan audio. Kita misalkan menambahkan audio di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan audio yang kita punya ataupun kita mencari audio dari yang sudah di-sharekan ke kita. Misalkan kita pilih audio. Jadi ini proses creating audio, jadi segala sesuatunya diproses. Nah, semakin internet kita semakin stabil, semakin lancar, maka proses juga akan semakin cepat. Kita bisa klik plus lagi untuk misalkan kita sekarang menambahkan video di YouTube. Ini creating video berarti masih sedang memproses ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan sudah terproses, nanti di sini ada menambahkan video. Misalkan interaksi sosial. Kita bisa menambahkan video yaitu dari pencarian berdasarkan URL-nya ataupun berdasarkan Google Drive. Misalkan di sini select, kita pilih. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan tampilannya full. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan tampilan slide. Misalkan ini terlalu lebar, kita bisa sesuaikan di sini. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan slide baru untuk di sini menambah
menambahkan misalkan bentuk, bisa menambahkan tabel, menambahkan chart. Misalkan saya akan menggunakan chart pie. Oke, sedang proses, jadi kita harus sabar karena ini bergantung dengan koneksi yang kita miliki. Ini di samping ada format option, jadi ada size, ada position, ada recolor, adjustment, drop shadow lah. Ini bisa kita sesuaikan. Kita adjust. Ada pilihan open sort, ada unlink, ada link object. Jadi di sini lah tadi kita bisa mengganti keterangan-keterangannya, misalkan jumlah penduduk, jadi ini bisa disesuaikan ya. Tadi kita membuat yang namanya pie chart lah. Pie chart ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, apa yang ingin diganti, berapa persentasenya lah, itu kita bisa ganti di sini. Ya, jadi kalau misalkan ingin mengganti, nanti kita klik yang namanya open source. Nanti di open source ini kita akan menuju ke yang tampilan sebelumnya ada di Google Sheet di sini. Jadi kita akan bisa mengganti itu diagramnya, presentasenya, judulnya dan lain-lain. Lalu kita tambahkan di sini plus lagi slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya sudah tadi chart, sekarang bisa diagram. Jadi sama diagram kita bisa menambahkan di sini. Di sini kita insert lalu diagram. Kita tunggu prosesnya karena segala sesuatunya itu butuh diproses, sehingga nanti ketika sudah siap akan ada tampilan-tampilan diagram yang diinginkan.
Nanti kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Contohnya tadi saya sudah menampilkan yang namanya diagram di slide yang ini. Di sini saya sudah menampilkan sebuah diagram. Kita bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi tadi insert, lalu kita klik diagram, nanti akan seperti ini. Oke, itu lah bagaimana tampilan ataupun temanya bisa berubah. Tampilan atau temanya bisa berubah dari tadi yang polos menjadi tampilan yang menarik lah. Kita bisa lihat di sini bahwa kita ada yang namanya di sini adalah tema. Lah tema di sini lah kita bisa memilih untuk memilih tema yang sudah ditentukan yang ada di sini, ataupun kita juga bisa import tema. Nah, di sini kita bisa klik apa yang kita inginkan, misalkan yang menarik bagi kita. Misalkan saya ingin seperti ini. Jadi kita tinggal klik saja, sudah langsung menyesuaikan dengan tema yang kita pilih. Ingin dirubah lagi, ingin warna biru misal, kita bisa. Nah, itu dia. Klik di sini, misalkan kita mau menambahkan yang namanya website. Gimana sih caranya menambahkan website? Jangan lupa kalau klik add-ons-nya, lalu di sini open Piradex add-on. Oke, menunggu proses sampai nanti add-on-nya muncul di samping sini. Oke, sudah muncul. Ketika sudah muncul di sini kita menambahkan website. Oke, di sini kita klik next. Di sini ketika kita menambahkan website, otomatis nanti di bagian bawah tampilan siswa akan menunjukkan website yang nantinya akan kita gunakan untuk materi pembelajaran. Jadi nanti siswa bisa mengklik website tersebut lalu bisa membaca materi yang tadi sudah kita inputkan. Jadi caranya tadi
di dalam add-ons kita masukkan website, lalu kita kopikan website yang kita inginkan, lalu nanti akan terpaste di sini. Nanti siswa bisa mengklik itu untuk membaca materi sesuai dengan pelajaran yang diajarkan. Kita masih menunggu, ini bergantung dengan koneksi internet lagi-lagi, jadi pastikan koneksi internet Bapak Ibu tersambung dengan baik. Untuk ini mungkin tidak tersambung dengan baik, maka akan muncul exit page atau wait. Nah, kita misalkan di sini akan menunggu. Ini adalah slide yang sudah tadi kita buat, mulai dari kita menambahkan teks, menambahkan gambar, menambahkan diagram, tabel, chart, website, lalu video YouTube. Lah, kita sudah menambahkan ini semua. Lah, bagaimana nanti akan tampilannya? Lah, tampilannya ini nanti kalau kita slideshow kurang lebih akan seperti ini. Kita menunggu loading dulu. Lah, jadi interaksi sosial di sini. Lalu kita next, bacalah materi berikut. Lah, nanti kita bisa atau siswa bisa mengklik tombol ini, klik link tersebut agar masuk ke dalam materi yang sudah kita sisipkan melalui web di situ. Lalu, apakah manusia membutuhkan orang lain? Lah, di sini ada pilihan. Nah, nanti siswa bisa memilih membutuhkan atau tidak. Apakah ini interaksi? Lah, tadi kita sudah menyisipkan yang namanya gambar. Lalu kemudian ini ada teks yang sudah kita buat. Silahkan dibaca materi berikut. Lalu di sini kita sudah menambahkan yang namanya chart. Di sini tabel. Nah, itu adalah sekilas adalah tampilan yang sudah kita buat. Untuk hari ini cukup sekian. Kita sudah bisa menambahkan berbagai macam fitur-fitur yang ada di dalam add-on Piredex. Pada pertemuan berikutnya kita akan membuat kuis. Jadi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan siswa dengan membuat kuis lah. Nanti di pertemuan hari ketiga, di pelatihan hari ketiga kita akan membuat kuis. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.